Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Saputri dengan nomor stambuk 040202000530 dari kelas B8. Untuk tindak lanjut saya sebagai mahasiswa, saya akan menjelaskan mengenai materi asas-asas hukum yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi, SH.MH. Langsung saja, nomor 1, apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum? Jawabannya, fungsi asas hukum dalam hukum yaitu asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Jadi, dalam perumusan undang-undang, asas hukum harus didasari oleh pembentuk undang-undang dalam memutuskan aturan-aturan hukum yang dibuat. Selanjutnya, fungsi asas hukum dalam ilmu hukum yaitu asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan tujuannya, memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya, dan tidak termasuk hukum positif. Asas hukum ini juga sebagai dasar dalam pengembangan ilmu hukum itu. Nomor 2, sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang kemudian dimaksud dalam asas hukum tersebut. Jawabannya, 1. Asas nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali adalah suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada undang-undang atau peraturan hukum yang melarangnya dan ada ancaman hukumannya. Kedua, asas in dubio pro reo yaitu asas yang jika terdapat keraguan dalam suatu hal diberlakukanlah ketentuan yang paling menguntungkan bagi yang terdakwa. Ketiga, asas similia similiabus yaitu asas yang menegaskan bahwa ketika ada perkara yang sama atau sejenis, maka hukuman dan putusan yang harus didapatkan harus sama. Keempat, asas pacta servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Kelima, asas Genstarf sonder Schedule yaitu asas yang menegaskan tiada hukuman tanpa kesalahan. Jadi, orang yang dikenai hukum harus benar-benar telah melakukan kesalahan atau dapat disebut dengan kesalahan nyata. Keenam, asas lex posterior derogat legi priori yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi, peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru secara otomatis dengan asas ini, peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Ketujuh, asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah, asas hierarki. Misalnya, ketika terjadi pertentangan antara peraturan pemerintah dengan undang-undang, maka yang digunakan adalah undang-undang karena undang-undang lebih tinggi derajatnya. Kedelapan, lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan dan hukum yang umum lex generalis. Kesembilan, asas res judicet pro veritate habeteur yaitu asas yang menganggap putusan hakim yang benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya. Kesepuluh, asas lex sura sertemen scripta yaitu asas yang menegaskan undang-undang itu bersifat memaksa. Jadi, dalam hal pembentukan peraturan undang-undang, undang-undang yang telah ditentukan itu bersifat memaksa terhadap setiap atau seluruh orang. Sekian tindak lanjut saya sebagai mahasiswa mengenai materi asas-asas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.